Puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita belajar firman Tuhan, Mister ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, silahkan dipersiapkan Alkitabnya, silahkan dipersiapkan buku catatannya. Ya, sudah semuanya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini akan terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat 8. Oke, kita buka Filipi 2 ayat 8. Silahkan dibuka dulu. Mister Yohanes tungguin. Filipi 2 ayat 8. Oke, kalau sudah ketemu, Mister akan bacakan Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan anak yang dikasihi Tuhan, hari Jumat yang lalu kita sudah melakukan ibadah Jumat Agung. Ayo, ibadah enggak? Ibadah Jumat Agung itu adalah kita beribadah memperingati kematian Tuhan Yesus. Kemudian pada hari Minggunya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita memperingati Paskah, atau kalau Pak Yohanes simpulkan, kita memperingati dan merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus karena kasih Bapa yang begitu besar kepada kita. Nah, terkait dengan tema kita, bulan ini masih tema penguasaan diri. Yang bisa kita teladani dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah dari ayat yang kita baca tadi. Dalam keadaan sebagai manusia, ini Tuhan Yesus maksudnya. Iya, ini Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya. Ini yang pertama. Nah, dalam peristiwa Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita teladani dalam kaitan dengan tema penguasaan diri adalah yang pertama, Tuhan Yesus mampu menguasai dirinya. Yang pertama, untuk merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya itu bisa diartikan sebagai tidak sombong, tidak tinggi hati. Nah, itu yang pertama. Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya. Tuhan Yesus tidak sombong. Tuhan Yesus tidak tinggi hati. Nah, sama kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan Yesus, kita yang mencintai Tuhan Yesus, kan kita suka memuji Tuhan tuh. Ku mau cinta, cinta gimana ya? Gini ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, kita yang mencintai Tuhan Yesus selamanya, kita yang mengasihi Tuhan Yesus selamanya, kita harus menteladani Tuhan Yesus. Bahwa yang pertama, Tuhan Yesus telah menguasai dirinya sehingga tidak sombong, tidak tinggi hati, tetapi telah merendahkan dirinya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan gak boleh sombong. Sombong kepada temannya ketika nilainya bagus, terus kita sombong
terus kita menghina teman kita yang nilainya tidak bagus. Nah, itu tidak boleh. Ketika kita merasa punya talenta yang hebat, bangga boleh. Tapi ketika kita menjadi sombong, kemudian menghina teman kita yang talentanya biasa-biasa saja, nah itu juga tidak boleh. Siapa yang masih suka sombong? Kita punya nyanyian tuh di sekolah minggu. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Lagunya mah bukan gitu ya. Lagunya bohong, bohong, bohong itu dosa. Kata bohong bisa kita ganti dengan sombong. Nah, sombong itu dosa. Sombong itu tidak boleh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mencontohkan kita. Yang pertama, Tuhan Yesus telah menguasai dirinya sehingga Tuhan Yesus mampu merendahkan dirinya. Tidak sombong, tidak tinggi hati. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam tema penguasaan diri dalam kaitannya dengan perayaan Paskah juga. Yang kedua, Tuhan Yesus telah menguasai dirinya sehingga taat sampai mati kepada Bapaknya. Ini yang kedua ya. Silahkan anak-anak catat. Yang pertama tadi, Mister ulangi, Tuhan Yesus telah menguasai dirinya sehingga mampu merendahkan dirinya. Tidak sombong, tidak tinggi hati. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus telah menguasai dirinya sehingga dia rela taat kepada Bapaknya. Bahkan taatnya itu taat sampai mati. Tuhan Yesus sebagai anak taat kepada Bapa. Nah, yang bisa kita teladani, yang bisa kita pelajari sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus, kita mencintai Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau kita menguasai diri, yang kedua kita juga harus bisa taat kepada Tuhan, taat kepada papa mama, taat kepada bapak ibu guru. Nah, itu artinya kita taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan harus dibuktikan dengan taat kepada papa mama, taat kepada orang tua, taat kepada bapak ibu guru, taat kepada atasan, taat kepada pimpinan. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bahkan dikatakan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Siapa nih anak-anak penuai ketika mamahnya atau papahnya memberi perintah apa saja, anak-anak tidak segera melakukan. Nah, tidak melakukan yang diperintahkan itu namanya tidak taat. Nah, kalau Tuhan Yesus mah taat kepada Bapaknya, bahkan taatnya sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Ayo, anak-anak, nggak usah diperintahkan yang berat-berat deh. Bangun tidur, dibangunin, ayo segera bangun. Segera berdoa, mandi, sarapan, sekolah. Nah, siapa yang ketika papanya atau mamahnya memerintahkan begitu masih enak-enakan di tempat tidur, tarik selimutnya. Aduh, nggak dulu, tar dulu deh. Tar dulu mama masih dingin nih, masih ngantut. Masih ngantuk gitu kan. Kalau ada anak kecil, adik kita yang belum bisa ngomong ngantut gitu. Nggak mau segera, masih ngantuk. Kemudian disuruh mandi, ayo cepat mandi. Emang apa? Tak dulu masih mainan. Nggak mau, sehingga diomelin, dimarahin. Nah, taat itu artinya melakukan apa yang diperintahkan. Nah, jadi anak-anak penuai yang smart, yang dikasih Tuhan Yesus,
yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui perayaan Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita belajar dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus menguasai diri sehingga merendahkan dirinya. Tidak sombong, tidak tinggi hati. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga harus merendahkan diri kita, tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus mampu menguasai dirinya untuk taat kepada Bapa yang di surga, melakukan apa yang diperintahkan. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai smart children, kita juga harus menjadi anak yang taat, seperti Tuhan Yesus melakukan apa yang diperintahkan orang tua, melakukan apa yang diperintahkan Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru taat melakukan apa yang diperintahkan oleh pimpinan, yang ditugaskan oleh pimpinan. Nah, itu sebagai bentuk kita taat kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami menjadi anak yang tidak sombong dan anak yang taat. Kiranya memberkati kami sepanjang hari ini dalam kegiatan belajar mengajar supaya dapat berjalan dengan baik. Berkatilah juga Bapak Ibu guru kami, berkatilah juga supaya sekolah penuai tahun ajaran yang baru nanti dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Karena kami sudah kangen dengan teman-teman, sudah kangen dengan Bapak Ibu guru kami. Berkatilah Papa Mama usahanya, pekerjaannya, supaya berhasil diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati juga bangsa Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi dan keluarganya. Berkati Indonesia supaya Indonesia segera dipulihkan dari penyakit COVID-19. Berkatilah teman-teman kami yang sakit, berkatilah Bapak Ibu guru yang sakit. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah menerima anugerah-Mu, kami sudah menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.